kelas 8 bertemu lagi dengan Miss Bunga di video pembelajaran IPS. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas sosial, cara untuk melakukan mobilitas sosial beserta salurannya. Oke, sebelum Miss Bunga menjabarkan materinya, Miss Bunga akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menelaah faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas sosial. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan cara untuk melakukan mobilitas sosial dan juga saluran-saluran yang digunakan. Oke teman-teman, saatnya kita bersiap untuk belajar. Nah, setelah kemarin kita belajar bersama-sama tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, sekarang kita belajar lagi tentang faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Dan ternyata teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial itu dapat dilihat dari status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan juga situasi politik. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu status sosial. Sejak lahir, teman-teman, kita telah menyandang status sosial tertentu di masyarakat. Meskipun seseorang membawa status sosial sejak lahir, tapi kita masih bisa memilih untuk melakukan perubahan atau tidak pada status sosial kita. Hal ini dapat terjadi sepanjang hidup kita, baik melalui lembaga ekonomi, pendidikan, ataupun agama. Kita berlanjut ke faktor yang kedua, yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi seseorang memberikan kesempatan yang berbeda dalam mempertahankan kedudukannya di masyarakat. Kondisi ekonomi yang kurang baik dapat mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan yang memberikan penghasilan yang lebih layak, sehingga status sosial ekonominya dapat meningkat. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat membuat seseorang melakukan mobilitas horizontal ke wilayah yang lain. Kita masuk ke faktor yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan menumbuhkan kelompok-kelompok marginal yang baru. Ketidakmampuan penyediaan kebutuhan menghasilkan beban masyarakat yang mendorong terjadinya mobilitas sosial horizontal dan geografis ke wilayah yang lainnya. Dan faktor yang terakhir yaitu berkaitan dengan situasi politik. Situasi politik yang stabil membantu masyarakat mendapatkan akses pada saluran-saluran mobilitas sosial. Hal ini berguna untuk meningkatkan status sosial melalui kondisi nyaman dan aman untuk beraktivitas baik itu ekonomi maupun sosial. Termasuk di dalamnya kesamaan hak masyarakat yang didasarkan pada ras, agama, dan gender. Mobilitas sosial dapat dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu perubahan standar hidup, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, pernikahan, dan bergabung ke dalam organisasi tertentu. Perubahan standar hidup erat kaitannya dengan perubahan kondisi ekonomi seseorang. Salah satunya berupa penurunan maupun peningkatan penghasilan. Ketika seseorang mengalami peningkatan penghasilan atau pendapatan, maka kemampuan orang tersebut dalam memenuhi kebutuhannya akan meningkat pula. Nah, kemampuan inilah yang mendorong adanya kenaikan status sosial di masyarakat. Perubahan tempat tinggal berkaitan dengan akses dan fasilitas yang didapatkan seseorang dalam bersosialisasi di masyarakat. Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah ke lingkungan tempat tinggal yang memiliki fasilitas dan keamanan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk melindungi
kepemilikan, dan juga ketersediaan akses layanan penunjang status sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan juga rekreasi. Perubahan tingkah laku bisa dilihat dari adanya perubahan pada praktik-praktik berkehidupan di masyarakat yang menunjukkan status sosial tertentu. Seperti contoh, kita biasa makan menggunakan tangan secara langsung. Nah, hal ini sebenarnya merupakan tradisi masyarakat yang telah berkembang sejak dulu. Namun, di satu sisi kita juga terbiasa dengan peralatan makan yang terdiri dari beragam jenis. Hal ini tidak lain karena dipengaruhi oleh adanya perubahan yang dibawa oleh bangsa Eropa saat menjajah Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari adanya kata serapan garpu yang merupakan serapan dari bahasa Portugis yakni garfo dengan arti yang sama. Keinginan untuk setara dengan bangsa penjajah telah mengubah kebiasaan makan masyarakat Indonesia sampai saat ini yang akrab dengan perangkat-perangkat alat makan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa. Kita juga bisa melihat dari contoh lain berupa perubahan tingkah laku yang didapat dari adanya akses pendidikan. Pendidikan secara tidak langsung telah mempengaruhi cara berpikir dan bereaksi atas sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Semakin banyak pengetahuan yang didapatkan, manusia seharusnya menjadi lebih bijak dalam menyikapi sesuatu. Kita berlanjut ke cara berikutnya, yaitu pernikahan. Peningkatan status sosial seseorang dapat diperoleh melalui pernikahan. Seseorang yang dianggap berasal dari kelas biasa, baik secara ekonomi, politik, kekuasaan, ataupun keagamaan, yang masuk ke dalam keluarga dari kelas atas melalui pernikahan, secara tidak langsung telah meningkatkan status sosialnya. Dalam hal ini, pernikahan menjadi social elevator status seseorang di masyarakat. Cara terakhir yaitu bergabung dengan organisasi tertentu. Pelibatan diri dalam organisasi bisa membantu seseorang untuk meningkatkan status sosialnya apabila kelompok tempatnya bergabung merupakan kelompok yang lebih tinggi kedudukannya di masyarakat. Seperti bergabung ke organisasi Mensa yang merupakan organisasi orang-orang dengan IQ tertinggi di dunia, atau seorang tentara yang bergabung dalam kelompok pasukan khusus. Nah, dari cara-cara yang telah Miss Bunga jelaskan, kita bisa mengetahui bahwa terdapat saluran-saluran mobilitas sosial di masyarakat. Saluran mobilitas sosial ini adalah hal-hal yang dapat membantu masyarakat berada pada status sosial tertentu. Di antaranya berupa angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan saluran perkawinan. Nah, jika kamu menyimak penjelasan Miss Bunga dari awal sampai akhir, kamu akan menemukan kata-kata berikut. Untuk aktivitas pada hari ini, Miss Bunga minta kalian mencari makna dari kata-kata yang ada di bawah ini. Dan kemudian tuliskan maknanya menggunakan bahasa yang mudah kamu pahami di buku tulismu. Ada status sosial, kelompok marginal, social elevator, dan standar hidup. Kamu bisa menggunakan mesin pencari seperti Google dan semacamnya, tapi jangan lupa untuk menyertakan sumber dari informasi yang kamu dapatkan. Sekian dulu materi yang Miss Bunga sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan teman-teman juga bisa mudah untuk memahaminya. Tetap selalu jaga kesehatan dan sampai ketemu di video maupun pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa!